And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the Pak cool Master, kids, 'cause all the cool apa kabar, kids, Pak? they seem to fit in. I wish that I Sehat Ibu, puji Tuhan sehat. Gimana kabar Ibu? Sehat? Iya, saya juga sehat, alhamdulillah. Ini segar hujan. Tadi saya lihat kayaknya Pak Master ada kelihatan agak murung ya waktu tadi di depan awalan. Kira-kira kenapa tuh Pak? Kok bisa pula nggak senyum tadi waktu pertama masuk? they haven't got a clue. Oh iya, kebetulan saya ini kan janji kita They ini live in the jam good life, can see what 15.30 he's ya. going through. Saya keluar mengajar itu Driving 15.25 fast cars, mulai dari they don't know where they're going. mengajarnya hanya untuk itu belnya itu 15.25, jadi masih memotivasi siswa. Jadi kita di 15.30 jalan dari ruangan lantai 2 ke kantor untuk buka laptop ya. Sudah 15 lewat 35 ya, makanya saya 5 menit ya. All the cool kids, they seem to get it. I wish that I could be like the cool Karena buru-buru kali ya. Tapi saat ini sudah dalam keadaan prima ya Pak ya. Semua sudah mendukung ya Pak ya. Anak sudah mendukung. Iya. Nah, begitu jika di pertemuan ini kita itu harus menentukan tujuan. Nah, kira-kira nih Pak Master, ada hal yang ingin Bapak dapatkan ya dari kegiatan kita saat ini? Iya, ini kebetulan saya sudah mengalami juga masalah di sekolah gitu ya, tentang anak-anaknya dia kurang punya mental ya, tampil ke depan saat ada kegiatan yang kita tanyakan tampil ke depan, mereka masih tertutup gitu ya. Kalau kita sudah menjelaskan tapi masih tertutup, tidak mau belajar tampil ke depan. Itu sekarang yang saya juga gali, mengapa sih anak seperti itu. Gitu. Jadi Bapak ingin meningkatkan kepercayaan diri ya Pak ya dari Iya. anak-anak ketika mereka harus agar mereka punya motivasi supaya bisa tampil dengan percaya diri. Harapan Bapak ketika dari kegiatan coaching ini apa ya Pak? Di akhir kegiatan ini Bapak ingin mendapatkan apa? Hal yang ingin Bapak dapatkan? Ya, tentunya sih ya kita tahu ya strateginya gimana anak ini bisa percaya diri untuk bisa tampil ke depan gitu ya. Jadi ya ketika mungkin melalui coaching ini ya ada sesuatu hal yang didapatkan, strateginya, langkah-langkahnya apa supaya supaya anak-anak itu bisa percaya diri untuk tampil. Jangan kan begitu, untuk kita suruh aja contoh berdoa membuka pembelajaran ya. Benar. Hanya beberapa orang saja kan begitu, hanya beberapa orang saja yang bisa begitu. Bukan berarti mereka bukan karena mereka tidak tahu, tapi itu tadi karena kepercayaan diri mereka untuk tampil ke depan gitu. Iya benar ya Pak ya, itu problematikanya ketika menghadapi anak-anak ini gimana biar bisa mereka tuh punya kemauan, keinginan ya Pak ya. Iya. Pernah mengalami nggak Pak ketika Bapak merasa kesulitan nih? Kenapa? Hal yang paling membuat Bapak merasa susah banget sih buat anak ini tampil gitu. Pengalamannya itu di mana? Ketika apa? Iya, begini memang. Ini juga menjadi refleksi juga bagi saya ya. Ketika anak itu salah dalam hal melakukan di depan itu, jangan pernah kita tunjukkan bahwa dia salah. Artinya gini, kita selalu motivasi, kuatkan dia bahwa kita katakan, wow kamu luar biasa. Berani tampil saja, Bapak sudah bangga sama. Nah, hal-hal itu saya pernah pengalaman itu dulu waktu SMP ya. Kenapa memang banyak
anak-anak ini tidak mau tampil ke depan karena memang ketika tampil salah, disalahkan begitu ya. Padahal kan dia sudah punya mental itu untuk ke depan, untuk maju. Tetapi ketika salah ya disalahkan gitu. Nggak ada penghargaan ketika dia berani maju atau memiliki mental. Ya itu pengalaman saya dulu sehingga saya buat sekarang, walaupun memang sebenarnya salah, saya selalu katakan begini, "Bapak bangga sama kamu. Kamu berani maju, itu sudah luar biasa." Ya, jadi kalau yang lain tertawa, justru yang tertawa itu yang menurut saya itu tidak punya mental, saya bilang. Jadi Bapak tidak melihat Benar. kamu bisa atau tidak bisa, tapi saya katakan begini, sudah luar biasa. Belajar tampil, kamu tampil aja di depan, oh Bapak sudah penilaiannya luar biasa. Nah, itu yang selalu saya tapi memang kendalanya memang itu masih banyak anak-anak belum mau begitu untuk tampil. Nah, iya. Jadi yang Bapak temui itu Bapak sudah memberi masukan, sudah memberi penghargaan dengan cara pujian ya Pak ya. Nah, tapi itu masih belum maksimal buat mendorong mereka supaya berani untuk tampil atau paling tidak harapan Bapak nih ketika lagi mereka penugasan ya paling sering ya Pak ya. Penugasan atau ketika mereka disuruh memimpin pembelajaran atau memulai pembelajaran itu mereka mau gitu, punya keinginan ya Pak ya. Betul. Menurut Bapak kira-kira siapa yang memiliki peran paling penting nih yang bisa mempengaruhi agar anak-anak itu bisa percaya diri ketika tampil? Iya, peran paling penting memang bisa saja juga memang guru dan orang tua, tetapi pada intinya begini, untuk berperan penting anak ini bisa tampil adalah gurunya. Kenapa saya katakan gurunya? Jangan sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika anak ini salah gitu ya, jangan kita judge bahwa anak ini salah supaya mentalnya dia itu tidak down. Suatu ketika nanti besok kita suruh lagi dia, ya dia nggak menolak karena memang menurut dia salah pun yang dilakukan itu. Ada pujian, ada reward ya, ada reward yang diterima. Sehingga ketika salah yang dilakukan jangan langsung kata, "Oh salah, ini jangan dipermalukan di depan siswa," begitu. Nah, bisa kita panggil kembali mungkin berdua ya, atau kita konseling atau kita panggil ke tempat yang agak sunyi, kita katakan mulai minggu depan mungkin ada sesuatu hal yang harus kamu perbaiki, yang ini tadi masih salah, tapi kembali lagi katakan Bapak bangga gitu, tetap motivasi itu, tapi lahan-lahan mungkin kita bisa kasih tahu ya apa menjadi kekurangannya sehingga kedepannya semakin sempurna menurut saya begitu ya. Benar, saya sepakat, setuju sependapat tadi yang Bapak bilang. Kalau yang paling berperan penting, yang pertama yang menunjang mereka untuk bisa percaya diri itu adalah guru ya Pak ya. Selain itu ada nggak pihak lagi yang terlibat untuk bisa memaksimalkan mereka supaya bisa percaya diri? Hal apa yang kira-kira bisa dilakukan nih Pak sebagai guru? Iya, tentunya begini. Yang kedua, ini kita juga harus tanamkan kepada diri anak-anak kita yang kita didik. Ini berbicara di sekolah Ibu ya. Anak-anak didik kita begini, saat teman-temanmu tampil nak, kalau teman-temanmu salah jangan tertawakan gitu ya. Jangan kamu tertawakan. Jadi anak-anak itu juga kita harus ajari bahwa ketika teman-temannya tampil ke depan, ya jangan ditertawakan gitu ya. Agar temannya tidak tahu. Mungkin juga guru bisa melakukan itu, tapi kan anak-anak ketika salah dilihat langsung ditertawakan kan. Jadi anak-anak itu bisa juga down ya. Nah, mungkin juga selanjutnya bisa kita mungkin sharing dengan orang tua ya, supaya orang tua juga bisa memotivasi, memberikan arahan gitu ya, memberikan masukan. Gitu. Jadi mungkin dalam lingkup sekolah bisa siswa, bisa guru, dan juga mungkin di ruang lingkup keluarga bisa orang tua begitu. Iya, benar ya Pak ya. Oke. Nah, kira-kira nih Pak ya, kalau Pak bilang tadi kan yang kita harapkan dari anak
Jadi anak supaya bisa tampil dengan percaya diri, itu kan output atau hal yang bisa ditampilkan gitu. Nah, menurut saya atau bisa sepakat dengan Bapak ini, output itu yang baik akan berpengaruh dari input yang baik. Nah, output itu berpengaruh dari input yang baik. Gimana caranya biar bisa output yang baik? Berarti inputnya juga kita harus perhatikan. Nah, bolehkah mungkin kita, menurut Bapak bagaimana nih, input yang baik biar anak itu memiliki referensi. Dia punya, oh seperti ini ternyata anak yang tampil percaya diri itu seperti ini. Oh ternyata membuka presentasi atau membuka pembelajaran itu ternyata cara baiknya seperti ini. Nah, kira-kira ada nggak terbersit di Bapak, oh mungkin anak-anak harus lebih banyak lagi mendapat referensi. Bisa dari diri kita, bisa dari orang lain sumbernya, atau hal apa kira-kira nih yang terbayang nih Pak? Iya, kebetulan saya pernah membuat satu program MC ya, MC. Nah, gimana cara berbicara? Yang pertama begini, senyum, usahakanlah dulu senyum gitu ya. Di hal-hal yang pertama itu berani dulu tampil ke depan, menyapa teman. Ya, contoh sederhana itu memimpin doa di waktu memulai pembelajaran. Teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Nah, waktu kita mengajari anak-anak seperti itu, ya tentunya dimulai dari kita kan. Contoh mungkin kita boleh bercerita tentang diri kita, ya. Mungkin waktu kita jadi pembina upacara, ya bisa kan anak-anak bisa perhatikan kita kan begitu. Nah, itu bisa kita sampaikan gini, Bapak juga sebenarnya orangnya grogian loh, Nak. Tapi ketika Bapak belajar, udahlah saya harus bisa, saya percaya diri. Ya udah saya belajar untuk percaya untuk menjadi pembina upacara di depan guru-guru, di depan kalian anak-anakku gitu ya. Nah, hal itu juga bisa mungkin kita lakukan salah satunya buat buat anak-anak kita ya, supaya dia mungkin juga punya referensi untuk bisa tampil. Yang kedua mungkin ya tidak salah kita coba mengarahkan anak-anak untuk membuka coba YouTube gimana cara berbicara di depan begitu ya. Bisa juga menurut saya. Dan yang ketiga mungkin coba kita arahkan kepada ambil contohnya mungkin kepada kakak-kakak pimpinannya, mungkin yang ketua OSIS ya. Itu salah satunya mungkin cara-cara yang bisa asli dilihat dia real gitu ya. Bagaimana dulu dia pengalamannya. Jadi kita coba suruh anak itu coba dulu kira-kira kamu sharing dulu dengan kakak ketua OSIS gitu ya. Kira-kira pernah nggak pengalaman seperti itu? Bisa. Saya pernah lakukan itu Ibu. Ketua OSIS kami sekarang itu perempuan, dulu sangat kaku disuruh berdoa pun ya sangat kaku. Ya saya kebetulan yang ketua OSIS 2 tahun yang lalu, dia sudah tamat sekarang. Saya coba panggil bercerita apa yang pengalamannya, hal yang sama juga, tapi dia bisa tampil di depan teman-temannya begitu. Jadi contoh-contoh itu saya coba lakukan itu. Baik, iya itu sudah upaya yang bagus ya Pak ya. Jadi kita mendorong mereka untuk bisa menemukan sumber-sumber ya Pak, untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri dengan cara mencari model tadi, bisa dari gurunya ya Pak ya, bisa dari teman-temannya atau dari ketua OSIS yang sudah bisa melakukannya terlebih dahulu. Betul, baik. Sama dengan sumbernya dari sumber-sumber lain dari internet juga bisa ya Pak ya. Itu strateginya, menambahkan informasi atau dari sumber-sumber. Nah, ada hal lain nih Pak yang perlu untuk kedepannya yang lebih bisa meningkatkan mereka punya kemampuan percaya diri. Nah, untuk rencana kedepannya yang bisa dilakukan seorang guru sebaiknya seperti apa? Iya, tentu memang langkah-langkah yang langkah pertama yang saya lakukan adalah saya selalu mendorong anak itu melalui abjad untuk berdoa ke depannya. Jadi mungkin dia sudah mewanti-wanti dia ya, berarti abjadnya si A, mungkin dapatnya si A, dia ada berapa A di kelas itu ya. Dia sudah mulai mewanti-wanti itu ya. Jadi saya coba melalui daftar absen ya. Jadi mau masuk ya, mau memulai pembelajaran, mau
setelah sesudah pembelajaran. Jadi itu kan berarti ada 2 yang akan tampil ke depan gitu ya. Jadi membiasakan mungkin dari daftar absen ya. Jadi saya tidak mau mungkin langsung menunjuk, ayo. Nah, pertama saya selalu berkata begini, anak-anakku siapa yang kira-kira mau berdoa ke depan, itu yang pertama saya lakukan. Kalau tidak, oke, yang minggu lalu kan sudah abjad A yang ini. Nah, kira-kira udah tahu kan urutannya kira-kira. Jadi mungkin dia di rumah sudah mempersiapkan itu. Itu mungkin yang aksi yang mungkin saya lakukan langkah pertama mungkin itu ya. Oke, itu tindakan yang bagus ya Pak ya. Jadi memotivasi anak dengan memberi mereka pembagian tugas sesuai dengan urutan absen. Nah, itu langkah pertama yang bagus Pak. Semoga nanti bisa meningkat lagi. Jadi dari pembiasaan pertama sudah, nanti di penugasan ya kan Pak ya. Nanti kita buat, mungkin Bapak bisa lebih kreasikan lagi Pak. Lebih buat mereka jadi terpacu. Entah mungkin membuat games, permainan yang membuat mereka jadi punya daya saing. Nah, bisa jadi itu Pak buat masukan. Anak-anak yang biasa punya daya saing, biasanya mereka ingin maju. Saya harus menang, saya harus maju. Supaya teman-temannya juga bisa merasakan kemenangan. Atau untuk dirinya supaya bisa dapat pujian. Jadi kita harus memotivasinya ya Pak. Iya, iya. Suatu masukan yang bagus menurut saya, Ibu. Iya. Halo, Ibu Sarah? Iya, Ibu Asara. Halo, Ibu Sahara. Ibu Sahara. Waduh, kok hilang pula sinyal? Ya, mungkin waktu mengisi Ya Pak. Ya, kita mengisi refleksi ya, 30. Oke. 16.31. Oh iya, tadi yang terakhir bisa nanti mungkin bisa saya cut tadi waktu saya keluar, komitmen yang bisa dilakukan nih Pak untuk bisa menerapkan itu. Bagaimana? Ya, tentunya salah satunya adalah komitmen yang saya harus lakukan adalah yang pertama memang itu tadi saya sudah berpikir ya memiliki satu rencana ya akan membuat anak-anak itu semuanya bergiliran. Jadi memang dapat giliran semuanya. Jadi tidak ada yang tidak dapat giliran. Dia semua akan dapat giliran. Ya tentu tadi dengan dorongan bahwa kamu berani tampil saja udah luar biasa begitu ya. Jadi komitmen saya adalah menggilir anak ini semuanya ya. Dan tentunya saya akan bekerja sama juga dengan guru-guru yang masuk ke sana. Tolong saya sampaikan hal yang tadi, tolong Bapak Ibu mungkin memberikan suatu dorongan buat anak-anak kita untuk belajar tampil ke depan. Mungkin berdoa tadi salah satu, yang kedua adalah untuk menjawab pertanyaan begitu ya. Itu sedang juga barusan saya lakukan hal seperti itu ya. Iya. Semangat ya Pak ya. Jadi kita memang harus menunjukkan komitmen dan jangan lupa kita berefleksi lagi hal yang sudah kita lakukan, apa perbaikan untuk kedepannya dan bagaimana meningkatkan ke depannya lebih baik lagi. Ya Pak, tetap semangat ya Pak ya. Ya, semoga lancar terima segala kasih. sesuatunya. Ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan.